Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Nur Farida dari kelas 6D Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjawab jawaban dari ulangan tengah semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Untuk pertanyaan nomor 1, jawabannya adalah tuduhan bahwa Islam adalah hasil jiplakan dari Yahudi tidak berdasar dan dapat disanggah dengan beberapa bukti konkret, yaitu 1. Sumber wahyu yang berbeda. Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu langsung dari Allah, bukan hasil belajar atau modifikasi dari agama lain. Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Kedua, kesamaan konsep tidak berarti plagiarisme. Kesamaan ajaran dalam Islam, Yahudi, dan Nasrani wajar terjadi karena semuanya berasal dari agama samawi yang bersumber dari Allah. Namun ada banyak perbedaan mendasar dalam teologi, hukum, dan praktik ibadah. Yang ketiga, ada kata serapan adalah hal umum. Adanya beberapa kosakata dari bahasa lain tidak menunjukkan plagiarisme karena bahasa Arab sendiri memiliki banyak pengaruh dari bahasa lain seperti Ibrani dan Suryani. Hal ini juga terjadi dalam perkembangan bahasa pada umumnya. Yang keempat, Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad adalah ummi, yaitu tidak bisa membaca dan menulis. Sehingga tuduhan bahwa beliau menjiplak kitab Yahudi sangat tidak logis. Dari Quran Surat Al-Ankabut ayat 48. Nomor 5, yaitu perbedaan hukum dan akidah. Islam memiliki banyak perbedaan mendasar dengan ajaran Yahudi, seperti konsep tauhid yang murni dalam Islam tanpa konsep umat pilihan seperti dalam Yahudi, serta syariat yang lebih universal dan fleksibel. Kesamaan dalam ajaran moral atau ritual tidak membuktikan penjiplakan, melainkan menunjukkan kesinambungan ajaran ketuhanan yang berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah. Kemudian pertanyaan nomor 2. Dalam hal ini, metode adalah cara untuk langkah-langkah yang dilakukan suami untuk mendapatkan kelapa muda. Sedangkan metodologi adalah kajian tentang cara terbaik yang bisa digunakan berdasarkan prinsip etika hukum dan efektivitas. Untuk implementasi, yaitu metodenya bisa memanjat pohon sendiri, meminta izin kepada tetangga untuk meminta kelapa, membeli dari pemilik pohon jika memungkinkan, dan juga mencari alternatif lain seperti kelapa muda dari daerah lain. Kemudian metodologinya yaitu menilai cara yang paling aman dan etis, mempertimbangkan hukum dan norma sosial dengan tidak mencuri, contohnya. Kemudian memilih cara yang efektif dan tidak merugikan pihak lain. Dari kajian metodologi, cara terbaik adalah meminta izin atau membeli kelapa dari sang pemilik atau dari penjual dengan izin. Kemudian untuk jawaban dari nomor 3, yaitu peta konsep metodologi Islam. Metodologi kajian Islam adalah pendekatan ilmiah dalam memahami ajaran Islam secara sistematis. Peta konsepnya mencakup 1, yaitu sumber studi Islam, ada Al-Quran, hadis, dan ijma. Kemudian yang kedua, pendekatan dalam studi Islam, yaitu ada normatif teologis, yaitu berdasarkan wahyu. Kemudian ada histori sosiologis, melihat perkembangan Islam. Filosofis, yaitu menggunakan logika dan pemikiran. Yang keempat ada fenomenologis, mempelajari praktik Islam. Ya, seperti itu. Yang ketiga ada metode dalam. Yang keempat ada fenomenologis, mempelajari praktik Islam. Ya, seperti itu. Yang ketiga ada metode dalam studi Islam. Metodenya ada tafsir, tahrij hadis, fikih, dan usuluddin. Lalu apakah Islam bisa disebut ilmu pengetahuan? Ya, Islam bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan, yaitu nomor 1 epistemologi Islam. Kemudian metodologi ilmiah, 3 konsep ilmu dalam Islam, yang keempat ada kontribusi terhadap sains. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.